Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 19 Juni 2026. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu kali ada seorang bapak di masa pensiunnya, ia curhat kepada saya, "Romo, selama ini saya kerja mati-matian supaya bisa menikmati masa tua bersama dengan istri. Malah istri saya telah meninggal. Kita belum menikmati masa tua bersama dan kini saya kesepian. Waktu muda saya habiskan seluruh waktu demi cari duit. Sampai weekend pun tidak ada quality time bersama. Kini kesempatan itu telah hilang," tuturnya. Sedih juga saya mendengarkan kisah perjuangan bapak ini yang telah banting tulang di masa muda, kini hendak menikmati masa tua bersama dengan istrinya. Namun istrinya telah menghadap Bapa di surga. Dan kita akhirnya berdoa bersama untuk istri Bapa yang dikasih itu. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan. Pertanyaan mendasar dalam hidup adalah, apa yang kita cari sih? Ada orang yang berkata hidup ini untuk cari kebahagiaan. Maka seluruh energi akan diupayakan untuk cari ketenangan dan kebahagiaan itu. Orang berpikir ketika punya ini dan itu akan menjadi bahagia. Padahal setelah mendapatkan itu semua, masih menginginkan yang lain lagi, yang lain lagi. Ada yang berpikir akan bahagia jika punya uang. Dan seluruh energi dihabiskan untuk mencari uang mati-matian. Namun setelah uang didapat, tetap aja menyisakan ruang kosong yang menjadikan orang hampa dan merasa hidup ini tanpa makna. Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban atas apa yang seharusnya kita cari dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan. Yesus menunjukkan arah, orientasi atau tujuan hidup kita. Yakni untuk mencari dan mengumpulkan harta di surga. Ia bersabda, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya dan pencuri tidak dapat membongkarnya." Jelas sekali yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa harta dunia, saldo di bank yang banyak, title pendidikan yang telah diraih, real estate megah, mobil-mobil mewah, tas-tas branded, segudang logam mulia tidak menjadi jaminan untuk kita mengalami kebahagiaan. Karena kita perlu orientasi, dan orientasi kita bukan fokus pada dunia, tetapi mencari dan mengumpulkan harta di surga. Apa maksudnya mencari dan mengumpulkan harta di surga?
Maksudnya adalah untuk mengarahkan hidup kita sepenuhnya bagi Allah. Allah lah tujuan dan orientasi hidup kita. Mencari dan menemukan Allah dalam hidup akan berujung pada kebahagiaan abadi. Mencari kehendaknya, mengikuti dan menuruti firman juga segala ketetapan-ketetapannya. Berelasi dekat dan hangat dengannya. Merupakan upaya-upaya kita untuk mengumpulkan harta di surga. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan. Di akhir firman hari ini Yesus bersabda, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Hati diyakini sebagai pusat hidup manusia. Mengarahkan hati sepenuhnya pada Allah merupakan tujuan utama dalam hidup. Namun banyak pengikut Tuhan yang keliru hingga mereka menjadikan Tuhan sebagai alat atau instrumen agar mereka mendapat sukses, menerima kesehatan, anugerah kesehatan, kesejahteraan, dapat uang, barang. Itu bukan tujuan dalam hidup kita. Itu semua menjadi sarana kita untuk menggapai tujuan utama, yakni mengarahkan hati sepenuhnya bagi Allah. Maka jangan pernah jual hati ini hanya demi materi yang tidak akan kita bawa mati. Mari kita arahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Sebab dialah harta yang tak ternilai. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semoga kita mau menjadikan Yesus sebagai harta yang tidak bernilai. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.